dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita, wa amma bi huquqillahi ta'ala fala wajha laha, dan adapun di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang namanya jalan musamahah, tidak ada jalan toleransi. Wa khussa, dan khususkanlah olehmu an-nisaa, urusan perempuan, min ahli baitika, dari keluargamu, dari penghuni rumahmu, bimazidi hifdhin wa tafaqudin, dengan tambahan penjagaan dan tambahan perhatian. Ya, jadi kita disuruh oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kita disuruhnya itu pelan-pelan, kita disuruhnya lemah lembut, kita disuruhnya santai. Kalau kata bocah sekarang, santuy. Ya, itu disuruhnya begitu, tapi bukan di dalam urusan yang berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkenaan dengan hak Allah nggak ada lemah lembut. Kemarin kan kita baca di sini, wa 'alaika bil 'afwi an musiihim was-sabhi an janibihim. Jadi kita disuruh maafin, gitu. Ya. Tapi di sini untuk hak-haknya Allah kita disuruh tegas, bukan kita disuruh bengis, bukan. Kita maksudnya jangan toleransi, itu kita disuruh apa? Tegas. Bukan misalnya ada yang kagak sholat terus akhirnya kita tabokin, kita pukulin, bukan. Cuman kita tegas. Jadi bukan berarti, wah ini dia nih, ada keluarga kita yang kagak sholat terus kita udah biarin lah, itu yang salah. Tegas, tegasnya ngapain? Sholat, udah keluar waktunya qadha, gitu ya. Fa innahunna naqisatu aqlin wa din, khususnya urusan perempuan itu tambah perhatian, tambah dijaga urusan perempuan. Karena perempuan kan biasanya yang dibawa sama dia perasaannya, dia ada akalnya, tapi yang biasanya dibawa dan berperan apanya? Ini perasaannya. Makanya perempuan kalau misalnya sama laki-laki udah kena aja, dipuji dikit, cek, dipuji nih, cek, dipuji, ya Allah, neng begini, neng begini, neng begini, dipuji nih, itu otaknya nggak langsung mikir, apa iya gue begini, bener apa gue yang diomongin sama dia? Enggak, langsung. Kalau kayak di film gitu banyak banget gelembungnya gitu, kelutuk. Apa namanya kalau bisa kita? Gampang GR-nya. Bukannya begini, ya Allah neng cakep banget sih. Kagak, ilok ngaca dulu gitu, ngaca. Lihat di handphone. Benar apa kagak nih? Kagak. Banyak ngandelin perasaan. Gitu ya, itu namanya perempuan. Nah, kisatu aklin wadin, maksudnya kalau di dalam agama ini perempuan kadang-kadang haid ya. Kalau laki-laki kan sholat terus, perempuan nggak sholat, ada kagak sholatnya, itu namanya agamanya berkurang ya. Akalnya berkurang itu kalau di dalam urusan syahadah, dalam urusan kesaksian itu biasanya perempuan
nggak bisa urusan kesaksian perempuan satu, nggak bisa, harus laki-laki. Misalnya kesaksian tentang melihat puasa bulan Ramadan, ya laki-laki tuh, perempuan nggak bisa. Atau saksi nikah, laki-laki itu, ya. Nah itu semuanya apa namanya yang menjadikan mereka itu kurang agama dan akalnya, itu maksudnya, ya. Bukan berarti laki-laki lebih cerdas, begini, belum tentu. Kadang-kadang banyak perempuan lebih cerdas daripada laki-laki. Wa'allimhunna ahkamal haid, ajarkan kepada perempuan-perempuan hukum-hukum haid. Tuh bayangin, bapak-bapak ngerti nggak hukum haid? Ayo, woi, bapak-bapak ngerti nggak hukum haid? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, bagaimana mau ngajarin? Ayo, kagak ngerti, bagaimana mau ngajarin? Orang kagak punya barang, mau jual apaan? Nggak ada yang dijual sama dia, orang barangnya kagak punya, mau jual apaan? Begitu, ya. Nah kalau memang lakinya kagak bisa, perempuannya kagak ngerti, ya udah, bareng-bareng ngaji di majelis taklim. Makanya majelis taklim ini bukan yang nggak bagus, baca yasin, baca waqiah, bukan yang nggak bagus, bukan. Tapi jangan itu mulu, ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting dari itu. Ngerti nggak dia haid itu? Jangan asal ngeliat darah haid, ngeliat darah haid, belum tentu. Darah 1 hari 1 malam itu minimal. Darah haid itu begitu, sehari semalam itu minimal haid dalam jangka waktu 15 hari. Dari dalam jangka waktu 15 hari minimal keluarnya 24 jam. Itu darah haid. Dalam kurun 15 hari keluarnya kurang dari 24 jam, atau dalam kurun 15 hari keluarnya lebih dari 15 hari, itu bukan haid, itu darah istihadah, gitu ya. Panjang urusan haid itu, panjang Pak. Ntar kalau kagak teratur gitu kan, zaman sekarang gitu ya, kagak teratur, tahu bulan kemarin misalnya sehari, bulan ini 4 hari, tahu-tahu kadang-kadang lah kok sama sekali cuman apa namanya, cuman separuh hari, kadang-kadang ada yang nyampe 8 hari. Kenapa? Stres biasanya, tingkat stresnya tinggi. Apa karena capek, apa karena apa namanya, ngurusin anak nih misalnya, susah, emosinya lagi tinggi, itu pengaruh, ya. Yang paling mengaruh biasanya urusan duit. Itu pengaruh itu. Ya mungkin lakinya habis di PHK atau apa, tuh kepikiran deh tuh, dia stres deh tuh. Nah itu kagak ada tuh, apa namanya, mensnya nggak lancar, ya. Atau makanan-makanan yang fast food, ya, makanan yang fast food itu berpengaruh. Jadi misalnya apa, ibu-ibu yang sering makan pizza, ya, yang sering makan ya, tapi jarang ini mau makan pizza, belum tentu setahun sekali. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf nih, mohon maaf, saya bukannya mau nganuin, itu termasuk dagangan kayak maklor, itu termasuk yang mempengaruhi. Itu bumbunya aja, ya Allah, kan emang enak, gurih, bener, pokoknya enak dah semuanya. Misalnya jajanan bocah nih, dia makan, bocah kan paling susah buat makan,
Kalau kagak enak sama bocah nggak dimakan. Jadi kalau bocah makan kan udah pasti gurih, orang tua pasti demen. Tuh makan makanan begitu tuh. Jadi fast food itu jangan dikira kayak pizza doang. Begini, oh, banyak. Termasuk yang di depan-depan rumah kita yang suka lewat. Ya. Nah itu karena sering makan kayak begitu, nggak lancar tuh darahnya. Karena darah haid itu menandakan kalau perempuannya sehat. Kalau itu kagak lancar berarti perempuannya kurang sehat. Ya. Ya, jadi disuruh kita untuk mengajarkan hukum-hukum haid. Wa faraidul ghusli, dan kewajiban-kewajiban mandi. Mandi besar, ya. Kewajiban-kewajibannya. Kalau mau mandi besar niat, air harus nyampe semua tuh. Ya. Yang gemuk-gemuk lekukan-lekukannya harus nyampe tuh. Yang kulitnya belipet-belipet harus kena air semua. Terus bagian belakang, ya. Bagian belakang tuh tempat apa namanya? Tempat keluarnya, tempat buang air itu. Tempat buang air besar, jangan sampai lupa tuh biar kena. Karena ada yang masuk ke bagian luar pada saat kita ngeden, dia keluar begitu tuh. Dia megar, ya. Bagian itu harus kena air. Jadi itu diajarin sama keluarga kita. Ya jangan sampai dia nggak paham. Minimal kalau bawa bapak nggak bisa lagi, dudukin dia di majelis taklim. Ya, ini udah nggak bisa ngajarin, anaknya nggak diajak lagi ke majelis taklim. Nah itu, udah biarin aja dah, biarin di rumah dah, biarin saya ngaji, dia di rumah bagian nggak apa-apa nonton TV. Wah, jangan, ya. Wal wudu'a wa'allimhunna al wudu'a, boleh juga dibaca wa'allimhunna faraidul wudu'i, ya. Ajarkan ke dia tentang hukum-hukum wudu. Wudu bagaimana? Ini ya anggapannya sepele, cuman gara-gara ini kagak bisa musibah datang. Ya, ini anggapnya sepele, gara-gara ini nggak bisa musibahnya datang. Wassalata wassiyam, salat, puasa, ajarin. Wa huquqal azwaj, hak-haknya suami sama istri. Istri bagaimana, suami bagaimana, ajarin hak-haknya. Ntar kalau misalnya suami salah, istri salah, ada tasamuhnya, ada toleransinya, ya udah. Kayak orang jual beli gitu, paham gak? Kayak orang jual beli. Kayak orang jual beli, ini berapa harganya? Wah, ini semeter 5 juta. Gitu. Kata yang satu 4 juta dah. Ya elah bang, 4 juta. Turunin lagi dikit bang. Ya udah, gua turunin, lo naikin. Kan begitu tuh. Kalau jual beli, ya udah gua turunin, lo naikin. Jadi lo jangan 4 juta aja. Gua juga turunin. Ya udah ketemu udah 4,5. Maksudnya sama hubungan suami istri juga sama begitu. Ya. Ini abang salah begini. Iya sama, saya juga salah bang, begini begitu. Jangan lo emang laki, lo kan nikah sama gua kagak bawa apa-apaan lo, apa segala macam dibayarin. Wah kacau begitu tuh, ya. Waqad wa ma yajri majra dzalik, dan apa-apa yang berlaku dengan pemberlakuan tersebut, hal-hal yang wajib semuanya pokoknya harus diajarin. Waqad tattasi'u ra'iyatu ba'dil ibad, dan terkadang meluas kewajiban atau tanggung jawab rakyat sebagian hamba-hamba Allah. Ya maksudnya tanggung jawabnya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Kasalatin, seperti halnya salatin para pemimpin. Wal ulama'i, dan ulama. Tuh. Jadi yang punya tanggung jawab makin besar bukan cuma pemimpin, ulama juga. Makanya yang paling bagus kalau ngambil kebijakan-kebijakan ulamanya. Jangan ngambil kebijakan dulu, ulamanya belakangan.
Karena masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing bertanggung jawab. Akhirnya kalau nanti ulama aja belakangan, ulamanya dah harus ngikut loh. Udah diputusin begini nih, nggak bisa begitu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan terhadap keadilan dan perbuatan baik. Kita disuruh untuk berlaku adil, ya. Disuruh berlaku adil. Yang salah salah, yang benar benar. Siapapun yang ngerjain, kalau benar tetap benar, ya. Salah tetap salah. Nggak usah ini dah, nggak usah ngomong yang kejauhan. Emang ngelihat tiap hari kita mah. Yang penting nih tanggung jawab kita sama keluarga kita bagaimana. Kalau yang orang lain mah luar udah kebanyakan, hampir tiap hari. Tapi yang paling penting kita sama keluarga kita gimana nih? Ya, adil apa kagak? Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda alaihi salatu wassalam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, ini Nabi doa nih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umatku, siapa orang yang ngurusin perkara umatku, siapa orang yang tanggung jawab, yang ngurusin perkara umatku, kata Nabi, farafiqa bihim, kemudian dalam kepemimpinannya dia ini lemah lembut dengan umat saya. Jadi umat saya ini sama dia benar diurusin, lemah lembut dia. Farfuq bihi, maka ya Allah berlemah lembutlah dengan orang itu. Begitu. Wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaih, dan barang siapa yang menyulitkan terhadap umat saya, ya Allah bikin sulit dia. Kira-kira doanya Rasulullah diijabah apa kagak? Diijabah. Jadi ntar tinggal lihat aja, diijabah doanya Nabi. Sebelum kita doa, Nabi udah doa. Doanya Nabi diijabah pasti. Dulu memang Nabiullah Musa sama Nabiullah Harun, ada Nabi wa alaihi wassalam, disuruh ngapain? Faqula lahu qawlan layyina, suruh ngomongnya baik-baik, suruh ngomongnya baik. Allah tinggal diam nggak habis itu? Wah, dilelepin sama Allah. Udah dibilangin baik-baik nih, udah dibilangin tobat. Fir'aun tobat. Fir'aun ingat sama dosa. Fir'aun lu bakal mati. Fir'aun begini. Udah diingetin, pelan-pelan udah diingetin. Terus habis itu kalau udah diingetin, Allah diam aja begitu. Nah, dilelepin. Sampai sekarang orang pada motoin, mau digituin. Sekarang misalnya ada orang moto gitu, Fir'aun jebret, ada nggak yang ditempel di tembok? Nggak ada. Yang ditempel di tembok itu yang mulia, ditempel tembok, jebret jebret. Yang mulia nih, foto habaib, foto ulama. Karena merasa, oh ini foto orang-orang mulia. Ada yang nempel foto Fir'aun? Ya, makanya jangan. Disuruh taubat, kagak mau taubat juga, liatin aja ntar. Jangan ulama-ulama lain pada doa, Rasulullah doa sendiri udah cukup. Tinggal niatin aja ntar ujungnya bagaimana. Qala alaihi salatu wassalam, ma min walin yamutu, tidaklah dari seorang pemimpin meninggal
yauma yamutu, pada hari dia meninggal, wa huwa ghashin li ra'iyatihi, dia dalam keadaan menipu. Jadi lagi dia nih meninggal, pada saat dia meninggal dia emang lagi nipu. Nipu siapa? Li ra'iyatihi, nipu terhadap rakyatnya. Illa harramallahu alaihil jannata, tidaklah seorang pemimpin pada saat dia meninggal dunia, saat itu dia menipu rakyatnya, kecuali kata Allah, Allah haramkan buat dia masuk surga. Allah haramin masuk surga. Contohnya misalnya pada saat meninggalnya ngomong, di kantong saya ada 11 triliun misalnya, itu misal, atau ngomong apa kek misalnya begitu, di kantong saya atau begini, ini begini, pokoknya nepo dah. Kalau ada pemimpin kayak begitu, pemimpin siapa aja. Kalau istilahnya di kampung kita nih kayak lurah, camat, wali kota, terus dah siapa aja udah pemimpin. Pokoknya pada saat dia meninggal dalam keadaan bohong, Allah haramin masuk surga. Dan terus tinggal selamanya udah. Sono selamanya udah. Ya. RT masuk apa kagak? Masuk. Sama. Oh no, dia no, Pak RT 10 no yang ngomong. Masuk apa kagak? Wah, kalau ngebohong. Kadang-kadang hal-hal sepele kita berbohong. Hal sepele kadang-kadang. Saya sering nyontohin kadang-kadang kalau lagi Idul Adha. Kan gitu ya. Urusan buntut berantem. Dia buntut. Sepele apa kagak tuh? Urusan buntut kaki kambing, ya elah, kayak kita kagak bisa beli aja gitu, tinggal beli gampang, tempo makin diumpetin di bawah pot, kan begitu, lupa, bau dah, ya Allah. Ntar kalau ini, bang, itu tadi ngumpetin apa, diam-diam loh, tak begitu diaduin ya marah, ya itu kadang-kadang kita sering hal-hal yang remeh itu, yang bikin kita berantem. Jangan. Sedangkan kalau urusan agama kita sering ngomong apa? Wah biarin itu mah urusan dia, nggak apa-apa. Kebalik, urusan yang remeh kita jadiin gede, urusan yang gede kita apain? Kita sepelein. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain?